akan masuk ke dalam materi koreksi fiskal. Masuk ke dalam pembahasan daripada koreksi fiskal tersebut. Yang pertama adalah pengertian rekonsiliasi fiskal. Yang kedua, penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Yang ketiga, jenis-jenis koreksi fiskal. Yang keempat, teknik rekonsiliasi fiskal. Yang kelima, format rekonsiliasi fiskal. Yang keenam, perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Baik, di sini kita melihat apa itu pengertian daripada koreksi fiskal. Koreksi fiskal adalah sebuah lampiran SPT tahunan PPh berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi sebelum pajak menurut komersial atau pembukuan dengan laba rugi menurut SPT tahunan, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi adalah penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal. Apa penyebab terjadinya rekonsiliasi fiskal? Yang pertama yaitu adanya perbedaan antara SAK atau standar akuntansi keuangan dengan peraturan perpajakan. Dalam kurung dia itu beda konsep, beda pengukuran, dan beda metode pengalokasian atau saat pengakuan biaya. Yang kedua, adanya penghasilan tertentu yang bukan merupakan objek pajak atau telah dikenakan PPh yang bersifat final. Ya, ada beberapa PPh yang bersifat final. Nanti kita bahas itu di kemudian hari nanti. Yang ketiga, adanya kompensasi kerugian fiskal. Kompensasi artinya adanya kerugian fiskal tahun lalu diberikan keringanan, itu ada kompensasi, diberikan keringanan atas kerugian pajak atau kerugian minus dia punya laporan keuangan. Yang keempat, adanya harga yang tidak wajar karena hubungan istimewa. Nah, itu akibat daripada mengapa dibuat atau dilakukan koreksi fiskal, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan koreksi fiskal, terdiri dari satu perbedaan waktu. Beda waktu merupakan perbedaan metode perhitungan pendapatan dan atau biaya tiap tahun buku yang digunakan antara komersial dengan fiskal, ya. Artinya apa? Dengan demikian total biaya atau pendapatan menurut komersial dan fiskal adalah sama besar. Yang berbeda adalah lamanya waktu pengalokasian pendapatan dan atau biaya tersebut. Contohnya dikarenakan adanya biaya penyusutan atau amortisasi. Kemudian adanya penilaian persediaan. Oke. Yang kedua, koreksi karena perbedaan tetap. Yang kedua, dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara komersial dan fiskal. Itu beda tetap atas penghasilan yang bukan objek PPh. Seperti bantuan, sumbangan, harta hibaan, dan lain-lain. Yang kedua, beda tetap murni, biaya yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang bukan objek pajak, ya. Yang ketiga itu beda tetap yang disebabkan tidak dipenuhinya syarat-syarat khusus, yaitu berhubungan dengan kegiatan kelangsungan perusahaan, ya. Artinya apa? Artinya adanya bukti pendukung yang kuat karena lokasi penggunaan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat, yaitu mungkin dikarenakan adanya kesalahan pencatatan, kemudian penjurnalan yang salah di situ, ya. Nah, di situ kita melihat perbedaan yang kedua. Kita masuk ke dalam perbedaan yang ketiga, yaitu koreksi dikarenakan pengenaan pajak
final yang terdiri dari pendapatan yang telah dipotong pajak final oleh pihak yang membayarkan, atau penghasilan seperti pendapatan bunga deposito, pendapatan jasa giro, penghasilan sewa tanah dan atau bangunan, ini pendapatan karena pengalihan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB, ya. Yang B, biaya untuk mendapatkan, memelihara, menagih penghasilan yang telah dikenakan PPh final seperti biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari sewa tanah dan atau bangunan, biaya yang berhubungan dengan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Kalau kita melihat di sini adalah contoh daripada bentuk kertas kerja koreksi fiskal. Ya, PTABC, rekapitulasi fiskal, di situ dilihat laba komersial sebelum pajak, ya, sebelum pajak berapa labanya, dikurangi dengan penyusutan, tapi terlebih dahulu ditambahkan dengan koreksi positif. Apa itu? Artinya adalah jika adanya koreksi positif maka itu akan menambahi, ya, koreksi negatif itu akan mengurangi, ya. Kemudian endingnya itu adalah laba rugi fiskal sebelum pajak. Oke. Mari kita lihat perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Yang pertama, kita lihat dulu dari segi tujuannya. Laporan keuangan komersial memiliki tujuan menghitung laba bersih, mengukur kinerja, mengukur keadaan posisi, mengukur keadaan kekayaan, lapornya untuk pihak ketiga dan manajemen. Tetapi laporan fiskal itu menghitung besarnya pajak terhutang. Artinya apa? Laporannya untuk pihak fiskus. Siapa itu fiskus? Fiskus adalah pemerintah, ya. Kemudian dari segi akibat penyimpangan, untuk laporan komersial, pengambilan keputusan yang tidak tepat oleh manajemen, ya, opini yang buruk terhadap laporan keuangan yang berhubungan langsung dengan kreditur, investor, pemilik perusahaan, ini akibat penyimpangannya, ya. Tetapi kalau akibat penyimpangan terhadap laporan keuangan fiskal itu sanksi di bidang perpajakan, sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan, kemudian sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Nah, ini yang harus hati-hati di dalam menentukan perbedaan ini antara komersial dan fiskal. Yang ketiga dari perbedaan adalah dasar penyusunan laporan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Kalau laporan keuangan komersial itu berdasarkan standar akuntansi keuangan, tetapi laporan keuangan fiskal itu berdasarkan standar akuntansi keuangan disesuaikan dengan undang-undang pajak yang berlaku atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian yang keempat berdasarkan konsep laporan keuangan komersial, konsepnya ada dasar akural, tetapi laporan keuangan fiskal berdasarkan dasar akural stelsel. Ya, yang kedua mempertemukan beban pendapatan yang paling tepat yang komersial. Tetapi laporan keuangan fiskal itu mempertemukan antara biaya dengan yang untuk mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan atau penghasilan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh. Yang ketiga bersifat konservatif, yaitu konsep hati-hati. Mungkin rugi yang dapat ditaksir sudah diakui sebagai kerugian, ya. Tetapi dalam laporan keuangan fiskal konservatif tidak digunakan. Yang keempat, materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan fiskal. Tetapi dalam laporan keuangan fiskal, materialitas digunakan oleh auditor untuk menyatakan wajar atau tidak wajar dalam penilaian laporan keuangan komersial. Ya, tidak digunakan. Oke. Si fiskal ini sering terjadi di berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Sering terjadi perbedaan pencatatan sehingga dibuatlah satu koreksi fiskal, sehingga perlu kita buat atau kita mengerti apa itu tax planning, sehingga kita paham dan bagaimana caranya supaya kita terhindar dari yang namanya koreksi fiskal yang dapat merugikan atau
dapat membuat beban pajak itu semakin tinggi, ya. Sehingga endingnya itu adalah tax planning. Ya, apa itu tax planning? Berupaya menghemat atau menghindar pajak tetapi dalam koridor ketentuan atau lawful, bukan melanggar hukum, ya. Kemudian penerapan tax planning akan membantu meminimalkan beban pajak pada periode sekarang maupun mendatang. Kemudian adanya strategi tax planning, most effective tax minimization, itu perlu, ya, supaya kita terhindar dari pembebanan pajak yang akan tinggi. Baik, demikianlah presentasi ini atau materi ini saya sampaikan supaya dapat dipahami dan dimengerti bagi mahasiswa.